Selamat pagi, selamat hari Senin tanggal 29 November 2021. Apa kabarnya untuk Anda semua di hari ini, di hari Senin di awal pekan ini? Mengawali hari ini yang semoga kita awali dengan rasa sukacita dan juga syukur kepada Tuhan. Semoga juga menjadi energi yang positif untuk kita mulai hari, memulai kegiatan, pekerjaan, perjumpaan atau apapun itu. Semoga juga menjadi sebuah berkat yang nantinya kita bagikan kepada banyak orang di hari Senin tanggal 29 November 2021, satu hari sebelum kita mengakhiri bulan November di tahun ini. Seperti hari-hari yang lalu, hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita pasti punya satu identitas yang kita miliki. Identitas itu bisa jadi adalah sesuatu yang kita dapatkan sejak kita lahir. Misalnya identitas sebagai anak dari, identitas sebagai cucu dari seorang kakek atau seorang nenek, atau bagian dalam sebuah klan, atau bagian di dalam sebuah terah gitu ya. Kita mempunyai identitas itu sebagai sesuatu yang kita dapatkan sejak kelahiran kita. Baru nanti kita akan mendapatkan identitas melalui nama kita, kemudian kelompok di mana kita bermain, atau nantinya di saat kita bekerja dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi identitas kita nantinya adalah dari pilihan pekerjaan atau profesi yang kita jalani di dalam hidup kita. Profesi dan sesuatu yang membanggakan menjadi sesuatu yang bisa jadi akan jatuh pada sebuah identitas kesombongan diri. Kita lalu mengunggulkan apa yang kita miliki, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga, sampai kita menganggap orang lain ada di bawah kita. Hari ini kita bersama dengan seorang prajurit yang menemui Yesus. Dia adalah seorang perwira. Dia adalah seorang yang mempunyai kuasa, punya banyak bawahan. Dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Tetapi dia sadar akan identitasnya yang tidak bisa selamanya ia jadikan sebagai satu hal yang untuk disombongkan. Dia datang kepada Yesus membawa seluruh dirinya. Dia sadar dia adalah seorang atasan, dia punya bawahan, tetapi dia sadar untuk meminta kepada Yesus di dalam kerendahan hati. Dan dia sadar pula Tuhan akan menghargai kerendahan hati itu yang sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada bawahannya. Ungkapan yang disampaikan oleh seorang perwira juga menunjukkan bahwa dia menjalani profesi, menjalani identitasnya, menjalani kedudukan dan pangkatnya tidak hanya sebatas sebagai satu profesi yang ia banggakan,
tetapi sebagai satu kesempatan untuk mencintai orang yang ada di sekitarnya. Di saat bawahannya ada yang sakit, dia peduli, dia mengusahakan kesembuhan, dia menjadikan itu sebagai kesempatan untuk berbagi cinta. Kita pun juga punya kesempatan untuk berbagi cinta di dalam semua hal yang kita kerjakan. Kita bisa berbagi cinta kepada bawahan, mungkin untuk Anda yang sekarang sebagai atasan, atau berbagi cinta kepada teman seprofesi, dan tentunya semoga juga berbagi cinta dengan anggota keluarga kita masing-masing, karena di sanalah cinta harus dibentuk dan di sana pula kita belajar untuk saling rendah hati. Semoga hari ini di hari Senin tanggal 29 November 2021 kita bisa menjadikannya sebagai hari yang penuh dengan cinta, hari yang selalu dipenuhi dengan kemauan untuk berbagi satu sama lain, dan semoga di sana dan hari ini kita juga saling bisa menjadi pribadi yang rendah hati di dalam perjumpaan dengan siapapun. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini di hari Senin tanggal 29 November 2021. Semoga kita semua mengawali dan menjalani hari ini dalam semangat bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat bersukacita dan bergembira, dan semangat pagi hari ini.